Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita ketemu lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai pemasaran produk berupa barang atau berupa jasa ya. Nah, yang beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perencanaan sebuah produk, kemudian metode perakitannya, pengujiannya. Nah, setelah produk itu jadi, setelah diuji, kita perlu menyampaikannya kepada konsumen. Nah, agar konsumen mempunyai kepercayaan terhadap produk kita perlu melakukan pemasaran. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita mengingat sedikit materi yang minggu lalu atau minggu sebelumnya, ya. Nah, yang pertama mungkin ada yang masih ingat, kita sudah belajar mengenai perakitan. Mungkin ada yang masih ingat apa itu perakitan? Ya, Dila Cahyanti. Dila Cahyanti, boleh dijawab? Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Ya, contohnya apa? Misalnya kayak kayu yang dirakit menjadi meja atau lemari. Meja atau lemari, ya. Oke. Nah, metode perakitan itu ada 3. Apa saja kira-kira? Yang lain ya? Ada yang Artini? Kedengaran, Bu? Iya, sudah. Metode perakitan itu ada 3. Ya. Yang pertama itu ada metode perakit yang dapat ditukar-tukar. Ya. Metode perakitan dengan pemilihan. Ya. Dan metode perakitan secara individual. Ya. Metode perakitan ditukar-tukar, pemilihan individual. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi ada metode perakitan yang ditukar-tukar. Berikan saya sebuah penjelasan dengan sebuah contoh. Saya tidak minta pengertian yang panjang, enggak. Berupa contoh sebuah produk. Apa yang bisa disebut sebagai perakitan ditukar-tukar? Yang lain ya. Kasih contoh produknya. Ada yang mau jawab? Apa contoh produknya kira-kira? Winda Andrianti mungkin? Ada yang mau menjawab? Cynthia Yuni mungkin? Ya. Kira-kira contohnya? Selamat pagi, Bu. Pagi.
Perakitan yang dapat ditukar-tukar merupakan perakitan yang dapat diganti jika dalam suatu barang itu terdapat kerusakan. Contohnya, misalnya kita membeli sepeda motor yang baru, tetapi pada bannya ada kerusakan, maka ban tersebut dapat diganti dengan yang baru, dengan seri yang sama, namun barangnya baru. Iya, tentu dalam pembeliannya pasti akan lebih mahal daripada kita membeli satu motor ya. Kalau kita membeli produk seriannya, otomatis dia akan lebih mahal karena dia terpisah-pisah ya. Kemudian kita ke pengujian produk. Nah, pengujian produk itu langkah-langkahnya ada 4 ya. Caranya ada 4. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ada 4 cara kalau kita mau menguji produk baru ya. Ada yang mau menyebutkan? Yulias ini ya kalau nggak salah namanya. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Untuk pengujian produk baru, yaitu ada 4. Yang pertama, technical testing atau pengujian teknis. Iya. Yang kedua, pengujian referensi dan kepuasan. Iya. Yang ketiga, pengujian pasar simulasi. Dan yang terakhir, pengujian pasar atau tes market. Iya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ya, terakhir ya, lagi satu saja. Tadi ada yang kedua, pengujian preferensi dan kepuasan. Yang kedua. Di sana ada yang namanya blind test. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak blind test itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Blind test itu kira-kira apa? Di pengujian preferensi dan kepuasan. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Coba nih Komang, Ayu, Tri, siapa nih? Apa blind test? Pagi, Bu. Maaf kalau ya. Iya. Menurut saya, blind test itu inovasi atau keinginan suatu konsumen yang dimana diproduksi oleh penjual. Ya, agak kurang tepat ya. Ada yang mau jawab lagi sebelum saya jawab? Ada yang mau mencoba lagi? Yuda siapa nih? Ada kedengaran, Bu? Iya, sudah. Yuda Antara ya? Menurut saya, blind test itu adalah tes langsung di mana konsumen diberikan langsung produknya tanpa menentukan merek. Ya, tanpa menyampaikan mereknya. Dia dikasih 2 produk nih. Kemudian si konsumen, dia akan menyampaikan kesannya. Mana sih produk yang lebih bagus? Itu kita ngetes ke konsumennya tanpa memberitahu nama produknya ya. Sering di iklan banyak yang seperti itu. Yang contoh-contoh seperti itu ya. Oke, silakan dipelajari lagi. Sekarang kita ke materi. Materi bab 3 itu adalah pemasaran produk, barang, atau jasa. Nah, di sini yang saya tekankan materinya itu adalah mendeskripsikan produk dulu. Sebelum kita mempelajari mengenai media yang akan kita gunakan untuk mempromosikannya, kita perlu tahu bahan pembantu daripada sebuah produk, salah satunya itu adalah pengemasannya. Nah, di dalam pengemasan, terkadang kita akan menampilkan label sebuah produk. Dalam label, kita bisa mendeskripsikan produk tersebut. Ya. Nah,
kompetensi dasar untuk hari ini, untuk pengetahuannya, menentukan media promosi. Untuk keterampilannya, membuat media promosi, mungkin belum bisa kita laksanakan. Ya. Tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan nanti setelah kalian pelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan apa itu promosi. Ya, mungkin saya enggak nyampe ke penjelasan promosi dulu ya. Nanti kita ke label dulu. Menyebutkan media-media promosi. 3, mengklasifikasikan media promosi. Dan keempat, membuat media promosi. Nah, masalah pengertian promosi minggu depan akan, pertemuan berikutnya akan kita bahas. Untuk hari ini kita belajar label dulu. Nah, apa itu label? Sudah ditampilkan di sana. Label itu adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit. Dikatakan dengan rumit, ya. Biar menarik dia, menarik konsumen. Itu dirancang dengan rumit, merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Ya, dia merupakan bahan pembantu. Nah, label di sini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sebuah produk. Baik itu produk makanan, karena dengan label konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut. Hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut. Mungkin kalian sudah sering lihat sebuah produk, ada labelnya, di sana ada informasi, nama produknya apa, kemudian diproduksinya kapan, dan expired-nya kapan, kualitasnya seperti apa, ya, umur berapa boleh mengkonsumsi, itu biasanya kalau makanan, ya. Nah, tujuan pemberian label pada sebuah produk, itu yang pertama memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label, ya. Kita nggak perlu mencicipi kalau di supermarket, ya, beli produknya dimanapun, nggak boleh dibuka, ya. Kita bisa lihat pada labelnya dulu, informasi mengenai sebuah produk tersebut. Kemudian sebagai sarana komunikasi produsen dengan konsumen, kita nggak perlu nanya ke konsumennya, kita nggak tahu WA-nya berapa, ya, belum tahu, mungkin nggak diisi di sana, kita lihat di labelnya aja mengenai produk tersebut. Kemudian memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk optimum, misalnya seperti obat. Boleh nggak orang yang membeli itu minum? Boleh nggak dikasih anaknya umur berapa? Di sana pasti ada ketentuannya di label. Kemudian memberi rasa aman bagi konsumen. Ya, misalnya seperti expired. Kalau dia udah expired barangnya, produknya, berarti nggak boleh dikonsumsi. Berarti si konsumen dia akan merasa aman. Kemudian, produknya terbuat dari bahan apa? Misalnya si konsumen dia merasa alergi dengan produk tersebut. Nah, jadi konsumen akan merasa aman apabila dalam sebuah label diberikan keterangan produk bersangkutan, ya. Nah, keuntungan bagi seorang produsen pemberian label itu dapat meningkatkan penjualan, ya, karena si konsumen dia sudah mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan keinginan daripada si konsumen, ya pasti penjualan bisa meningkat. Mendorong promosi yang lebih lengkap, yang lebih besar. Nah, label merupakan salah satu media promosi tanpa harus mengeluarkan biaya promosi tambahan, ya. Kemudian perlindungan terhadap konsumen, tadi rasa amannya. Perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik. Kita buat produk, ada labelnya. Jadi orang kalau mencontek sah-sah saja, nggak apa. Yang penting mereka tidak membuat label yang sama seperti yang kita buat. Itu ada dasar hukumnya, ya. Kemudian yang terakhir, sejalan dengan tujuan ekonomi. Nah, apa tujuan ekonomi? Tujuan ekonomi itu adalah memenuhi kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan manusia itu tujuan ekonomi dengan sarana dan prasarana. Jadi saat kita membuat sebuah produk sampai kepada konsumen, maka kebutuhan konsumen atau manusia itu bisa terpenuhi. Itu tujuan ekonomi. Nah, tipe-tipe label, gitu ya, kalian sering lihat di makanan apapun. Nanti cocokkan dengan tipe-tipe label yang saya sampaikan hari ini.
Ada yang pertama namanya brand label. Brand label itu seperti nama sebuah produk, ya. Kalau dia belum punya brand, namanya saja, nama depannya itu namanya brand label. Kalau dia sudah mempunyai brand, misalnya seperti Indofood, ya. Kalau makanan mie instan misalnya, ada produknya di atasnya ada Indofood, itu namanya brand label. Nah, atau produk yang belum mempunyai brand, nama depannya, misalnya kalian mau buat sebuah label, isi nama produknya apa? Nah, itu bisa disebut sebagai brand label. Nah, kemudian ada grade label. Grade label itu menunjukkan kualitas produknya. Misalnya, produknya terbuat dari bahan alami, itu udah kualitas itu. Itu grade label. Biasanya diisi di bawahnya, di bawah brand label diisi tulisan di bawahnya, terbuat dari bahan alami. Misalnya kalau madu, 100% madu asli, ya, itu merupakan grade label. Nah, yang ketiga itu ada descriptive label. Namanya deskriptif berarti menjelaskan deskripsi daripada sebuah produknya. Penggunaannya, seperti obat yang tadi saya sebutkan. Susunannya, ini produk ini hanya boleh ditumpuk berapa kardus itu misalnya. Pemeliharaannya misalnya taruh di tempat sejuk itu misalnya ya. Hasil kerja dari suatu barang. Misalnya kayak obat, dia bisa menyebabkan kanduk itu misalnya. Itu termasuk ke dalam deskriptif label. Nah, apa saja yang perlu kita isi dalam sebuah label? Ya, ada nama produknya, daftar itu kurang N ya, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersihnya, nama alamat pihak yang produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Bila perlu juga kita mencantumkan, kalau kita mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, kita juga bisa mencantumkan kapan dia diproduksi. Jadi orang itu tahu berapa lama sih produk ini bertahan, 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, ya itu bisa diketahui oleh si konsumen. Nah, itu materi mengenai label. Ada pertanyaan? Silakan dipahami ini dulu ya. Nanti saya akan minta kalian mendeskripsikan sebuah produk tentang tipe-tipe label. Nah, ketiga tipe label ini ada nanti dalam sebuah produk. Oke, sambil nunggu kalian bertanya, mungkin kalian saat ini sebagian besar kan di rumah ya. Di samping kalian ada enggak sebuah produk yang ada labelnya? Coba diambil. Nanti 1 orang atau 2 orang akan saya tunjuk. Saya minta untuk menjelaskan yang mana termasuk brand label, grade label, descriptive label. Boleh ambil produknya ya. Pasti ada 1 produk di samping kalian, kalau kalian berada di kamar, itu yang ada labelnya. Coba dicari dulu. Nanti ditunjukkan ya. Oke, udah ada yang menunjukkan Aqua ya. Lagi, boleh yang lain lagi. Nanti kalian akan menunjukkan tipe labelnya. Mau tulis ya? Oke, silakan apa saja boleh. Oke, ada yang ditanyakan dulu mengenai materi label? Apa yang mungkin tidak kalian pahami? Kalau tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan. Kalau saya mungkin tidak bisa menjawab untuk hari ini, saya tangguhkan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya? Oke, jika tidak, ada yang mau, sebelum saya tunjuk, ada yang mau menjelaskan produk yang sudah ada di tangan kalian. Kalian jelaskan, ya. Nah, di produk tersebut, yang disebut sebagai brand label, apa? Silakan sampaikan. Nah, grade label apa? Descriptive labelnya apa saja? Sampaikan. Angkat tangannya.
Yulia Stuti, selain Yulia Stuti ada yang mau jawab lagi? Cynthia Dewi ya? Jadi, Cynthia Dewi? Baik, terima kasih waktunya, Bu. Ya. Di sini saya membawa Apa? dari minyak telur. Minyak telur, ya. Ya, kita termasuk ke dalam label descriptive label. Apanya termasuk ke dalam descriptive label? Di sini terdapat berisikan komposisi, Ya. indikasinya, sama cara pemakaian dan penyimpanan. Nah, itu termasuk descriptive label gitu. Ya. Ya. Brand labelnya apa? Caplang. Caplang, ya, itu bisa disebut sebagai brand label ya. Dia kan sudah punya brand, Caplang dia. Kemudian grade labelnya ada enggak? Ada grade labelnya, coba dilihat dulu. Grade label itu menunjukkan kualitas. Kualitas sebuah produk. Ada grade-nya? Nggak ada. Benar? Nggak ada. Nah, apa yang bisa membuat kamu percaya terhadap produk tersebut? Karena kalimat apa yang menjelaskan di sana? Kok kamu bisa percaya sama produk tersebut? Kenapa kamu ingin membeli produk tersebut awalnya? Penjelasan apa? Karena dari minyak telur ini sudah diindikasi untuk dapat membantu meringankan sakit perut, asam lambung, dan gatal-gatal dari gigitan serang. Itu berarti dilihat dari deskriptif labelnya. Ya, untuk grade-nya mungkin dia belum isi. Ya, oke, makasih atas jawabannya. Sekarang saya minta yang lain, mungkin punya produk lain, itu tuh obat ya. Kalau yang tadi obat, mungkin dari makanan. Ada yang mau coba dari makanan? Ada? Makanan, minuman, apalah. Ya, selain obat. Ini temannya udah obat. Ada? Untuk makanan lagi satu orang aja. Yuliastini bawanya apa? Makanan? Apa sama obat? Boleh dicoba dijawab? Coba Loli Prasintia. Ya, Loli bawanya apa? Ada produk kecantikan. Ya. Untuk brand labelnya yaitu ada Unilever. Ya. Untuk grade labelnya itu dijelaskan menggunakan kalimat terinspirasi dari tren perawatan kulit Korea. Iya. Untuk deskriptif labelnya itu mengenai cara penggunaan dan komposisi. Ya, cara penggunaan dan komposisi itu sudah termasuk dalam deskriptif. Oke, apa yang itu punya kamu ya? Punya teman. Punya teman. Oke. Menurut kamu apa sih yang dapat menarik orang untuk membelinya dari produk tersebut? Kan dari grade labelnya itu ada terinspirasi dari tren perawatan kulit Korea. Kan banyak orang Indonesia sekarang yang ingin kulitnya seperti orang Korea ya? Ingin good looking, Bu. Iya, iya, itu bisa menjadi salah satu penarik. Nah, grade label itu merupakan salah satu kalimat ya yang ada di sebuah label nanti yang dapat menarik minat daripada konsumen ya. Oke. Nah, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat, saya punya 2 contoh ya. Nanti contoh berupa label makanan,
dan nanti berupa jasa, ya. Nah, di sini seperti tadi mungkin kalian bisa lihat ini produk makanan. Biasa kalau ibu-ibu sukanya mengenai makanan, ya. Nah, ada tadi brand label Indofood. Ini merupakan brand label. Bumbu racik juga brand label. Nah, ini di bawahnya ini ada salah satu kalimat, ya. Agak kurang jelas, ya. Misalnya, kalau grade labelnya seperti tadi sudah disebutkan sama temannya, membuat ikan menjadi gurih itu misalnya. Itu bisa disebut sebagai grade label. Itu yang menarik. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanannya, ini bagian belakang daripada sebuah produk labelnya, ya, pembungkusnya. Nah, di sana ada cara pemakaian, kemudian ada layanan konsumen, baik digunakan sebelum, kode produksi, itu termasuk ke dalam deskriptif label. Nah, saya rasa untuk mempelajari sebuah label ini gampang. Kalau kita ada di kelas, mungkin kita akan membuat labelnya langsung, ya. Saya akan minta kalian membuat labelnya langsung. Dicoba-coba buat di rumah, ya. Kalau kalian membuat sebuah produk, buat labelnya langsung. Agar produk kalian aman dari pesaing. Nah, kemudian ada contoh promosi usaha jasa. Nah, kalau di promosi usaha jasa, tidak terlalu menekankan kepada 3 hal tadi. Brand, grade, dan deskriptif. Ya. Yang penting itu adalah deskriptifnya. Kalau di usaha jasa. Itu yang paling penting. Mudah menghubungi, kemana harus menghubungi, itu kalau usaha jasa. Ya. Nah, itu dapat kita simpulkan untuk hari ini. Itu mengenai label. Ya. Label adalah sebuah media promosi, di mana dalam sebuah label, konsumen itu dapat menemukan identitas daripada sebuah produk. Seorang konsumen tidak perlu ketemu dengan produsennya. Dari label, mereka bisa mengetahui informasi sebuah produk. Ya, itu kesimpulan mengenai label. Nah, ada pertanyaan mengenai penjelasan saya tadi? Nggak ada? Nah, pada minggu depan, ya, kalian akan melaksanakan UTS. Saya harapkan kalian mengerjakannya, jangan sampai ada yang ketinggalan waktu. Semua mata pelajaran, mohon kerjasamanya agar UTS-nya bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk hari ini, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Om Santi 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 Om.